Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfi Anjasari dari kelas C pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme. Yang pertama, pengertian teori belajar behaviorisme. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah perkembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran, yang dikenal sebagai aliran behavioristik yang menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Hukuman kadang-kadang digunakan dalam menghilangkan atau mengurangi tindakan tidak benar, diikuti dengan menjelaskan tindakan yang diinginkan. Pendidikan behaviorisme merupakan kunci dalam pengembangan keterampilan dasar dan dasar-dasar pemahaman dalam semua bidang subjek dan manajemen kelas. Ada ahli yang menyebutkan bahwa teori belajar behaviorisme adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Ciri dari teori behaviorisme adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Guru yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar. Selanjutnya, tokoh teori belajar behaviorisme. Menurut Anonim 2010, ada beberapa tokoh teori belajar behaviorisme, antara lain Pavlov, Tordich, Wilson, Clarke, Edwin Guthrie, dan Skinner. Berikut analisis serta peranannya dalam pembelajaran. Yang pertama, teori behaviorisme menurut Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir 14 September 1849 di Ryazan, Rusia, yaitu desa tempat ayahnya Peter Dmitryevich Pavlov menjadi seorang pendeta. Ia dididik oleh gereja dan melanjutkan ke seminari teologi. Pavlov lulus sebagai sarjana kedokteran dengan bidang dasar fisiologi. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lain tampaknya sangat berpengaruh pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Kemudian, Pavlov mengadakan eksperimen dengan menggunakan binatang atau anjing karena ia menganggap binatang memiliki kesamaan dengan manusia. Namun, dengan demikian, dengan segala kelebihannya, secara hakiki manusia berbeda dengan binatang. Dari eksperimen Pavlov, setelah pengkondisian atau pembiasaan dapat diketahui bahwa daging yang menjadi stimulus alami dapat digantikan oleh bunyi lonceng sebagai stimulus yang dikondisikan. Ketika lonceng dibunyikan, ternyata air liur anjing keluar respon yang dikondisikan. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangi respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Yang kedua, teori belajar behaviorisme menurut Tordich. Menurut Tordich, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera.
Meskipun aliran behaviorisme sangat mengutamakan pengukuran, tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mengukur tingkah laku yang tidak dapat diamati. Teori Tordik ini disebut pula dengan teori koneksionisme. Ada 3 hukum belajar yang diutama menurut Tordik, yakni yang pertama hukum efek, kedua hukum latihan, dan yang ketiga hukum kesiapan. Ketiga hukum ini menjelaskan bagaimana hal-hal tertentu dapat memperkuat respon. Dan yang ketiga, teori belajar behaviorisme menurut Watson. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Jadi, walaupun dia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Dan yang keempat, teori belajar behaviorisme menurut Clark Hull. Clark Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Yang kelima, teori belajar behaviorisme menurut Edwin Guthrie. Asas belajar Guthrie yang utama adalah hukum contiguity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Belajar terjadi karena gerakan terakhir yang dilakukan mengubah situasi stimulus, sedangkan tidak ada respon lain yang dapat terjadi. Guthrie juga percaya bahwa hukuman atau punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Saran utama dari teori ini adalah guru harus dapat mengasosiasikan stimulus respon secara tepat. Pelajar harus dibimbing melakukan apa yang harus dipelajari. Dalam mengelola kelas, guru tidak boleh memberikan tugas yang mungkin diabaikan oleh anak. Yang keenam, teori belajar behaviorisme menurut Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku, tidaklah sederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Menurutnya, respon yang diterima seseorang tidak sederhana itu, karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi, dan interaksi antar stimulus itu akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam memahami tingkah laku seseorang secara benar, harus memahami hubungan antara stimulus yang satu dengan yang lainnya, serta memahami konsep yang mungkin dimunculkan dari berbagai konsekuensi yang mungkin timbul akibat respon tersebut. Skinner juga mengumumkakan bahwa dengan menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya akan menambah rumitnya masalah, sebab setiap alat yang digunakan perlu penjelasan lagi. Demikian seterusnya. Baik, sekian penjelasan dari saya, dan setelah ini saya akan menayangkan suatu contoh dari teori behaviorisme. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kakak Cida ya? Iya. Astagfirullah. Astagfirullah. Bukan banyak. Dia dengan kalau Tak ada lagi ingin menyumbangkan atau ingin menjelaskan ataupun yang punya pendapat berbeda dengan teman-temannya, Raja dan Siti? Jadi ibu tanya sekarang, Epa, menurut Epa, Raja dan Siti mana yang efektif? Raja Bu, sejak pagi dia berminum. Sejak pagi dia berminum. Azwani? saya setuju Bu yang Kak Raja tadi. Ini. Sejak pagi dia bermenung. Sejak pagi dia berminum. Ya, yang itu efektif kalau menurut saya Bu. Baiklah, benar. Ini memang efektif karena dia pemborosan. Dari itu bisa dipakai, bisa tidak. Tapi dalam kalimat ini Bu contohkan tak perlu menggunakan dari. Oh iya. Jadi cukup sejak pagi dia bermenung.